Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Setiabudi Surakarta akan mempresentasikan hasil resume praktikum fitokimia kami yang berjudul membandingkan KLT densitometri, HPTLC, dan KLT. Kami dari teori 4H dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Apoteker Taufikur Rahman, Magister Farmasi. Di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan metode KLT densitometri, HPTLC, dan KLT, lalu menganalisa manakah dari metode KLT densitometri, HPTLC, dan KLT yang paling efisien. Kemudian kita akan membandingkan perbedaan ketiga metode tersebut, dan di slide terakhir terdapat kesimpulan sebagai penutup resume ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan pertama Istiqomah Nurjannah, kedua Devi Rahmawati, ketiga Deni Salva Emanuela, yang keempat Elka Nabili, dan yang kelima Muhammad Bagus Kurniawan. Berikut ini kami lampirkan URL jurnal KLT densitometri, URL jurnal HPTLC, dan URL jurnal KLT yang kami ambil sebagai referensi. Berikut ini kelebihan KLT densitometri. KLT densitometri memiliki spesifisitas yang tinggi, dapat dipercaya, pengerjaan relatif mudah dan cepat, biaya pengoperasian relatif murah, polaritas pelarut atau pelarut campuran dapat diubah dalam waktu singkat, dan jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Sedangkan kekurangan KLT densitometri yaitu efisiensi pemisahan yang lebih sedikit, reprodusibilitas nilai RF yang bergantung pada kondisi lingkungan, dan memerlukan waktu untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Kelebihan menggunakan metode HPTLC antara lain, yang pertama, menggunakan fase diam yang berukuran sangat halus dan pori-porinya seragam. Yang kedua, tebal lapisannya hanya 0,1 mm. Yang ketiga, hanya menggunakan sedikit sampel sehingga bercak pentolannya berdiameter antara 0,1 sampai 0,5 mm. Yang keempat, lebih menghemat fase gerak. Dan yang kelima yaitu fase diam yang digunakan cukup silika gel. Kekurangan menggunakan metode HPTLC yaitu selain harganya lebih mahal, juga membutuhkan waktu pemisahan yang lebih lama. Kelebihan kromatografi lapis tipis. Yang pertama, lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis. Yang kedua, identifikasi pemisahan komponen dapat dilakukan dengan reaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi menggunakan sinar UV. Yang ketiga, dapat dilakukan elusi secara mekanik atau ascending, menurun atau descending, atau dengan cara elusi 2 dimensi. Yang keempat, hanya membutuhkan sedikit pelarut. Yang kelima, biayanya terjangkau. Yang keenam, ketetapan penentuan kadar lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang tidak bergerak. Yang ketujuh, dapat untuk memisahkan senyawa hidrofobik yang dengan metode kertas tidak bisa. Kemudian kekurangan dari kromatografi lapis tipis. Yang pertama, butuh ketekunan dan kesabaran yang ekstra untuk mendapatkan bercak yang diharapkan. Yang kedua, butuh sistem trial dan error untuk menentukan sistem eluen yang cocok. Untuk slide selanjutnya yaitu mana yang lebih efisien dari KLT densitometri, HPTLC, dan KLT biasa. Menurut kelompok kami, dari hasil diskusi menyatakan bahwa KLT densitometri lebih efisien karena metode ini akurat, sederhana, cost efektif, dan sensitif untuk penetapan kadar. KLT densitometri dimaksudkan untuk analisis kuantitatif analit dengan kadar kecil
yang sebelumnya telah dilakukan pemisahan dengan cara kromatografi lapis tipis atau bisa disebut KLT. Cara ekstraksi sangat mempengaruhi konsentrasi atau hilangnya efek terapi dari simplisia karena beberapa simplisia bersifat relatif stabil dan juga dapat terurai tergantung dari cara ekstraksi yang digunakan. Metode densitometri adalah metode analisis instrumental yang berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik dengan analit yang merupakan bercak atau noda pada lempeng KLT. Berikut merupakan salah satu contoh dari metode densitometri, yaitu jurnal yang berjudul kadar kurkumin ekstrak rimpang kunyit secara KLT densitometri dengan perbedaan metode ekstraksi. Langkah-langkahnya, serbuk rimpang kunyit diekstraksi dengan dua cara, yakni maserasi dan sokletasi. Dua sampel ekstrak tersebut dianalisis kualitatif dengan KLT menggunakan fase gerak kloroform dibanding metanol dengan perbandingan 9,5 dibanding 0,5 dan dideteksi pada sinar tampak dan sinar UV. Penetapan kadar kurkumin dilakukan pada panjang gelombang 254 nanometer dengan KLT densitometer. Untuk keterangan dari gambar tersebut, yaitu M adalah maserasi, BK baku, S soklet, C kurkumin, DMC dimetoksikurkumin, BDMC bisdemetoksikurkumin. Yang berikut penjelasan tentang metode kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis atau yang biasa kita sebut dengan metode KLT merupakan suatu analisis sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan penegasan terhadap senyawa kimia yang terkandung pada tumbuhan di samping screening fitokimia. Nilai RF dan warna noda yang diperoleh pada kromatografi lapis tipis dapat memberikan identitas senyawa yang terkandung. Ekstrak etanol jeruju ditotolkan pada jarak kurang lebih 1 cm dari tepi bawah plat dengan pipa kapiler, kemudian dielusi dengan fase gerak berupa yang pertama heksan berbanding etil asetat dibuat dalam perbandingan 8:2, 7:3, dan 6:4. Fase gerak yang kedua kloroform banding etanol banding aquades dibuat dalam perbandingan 20:1:0,5, 25:1:0,5, dan 27:1:0,5. Noda yang terbentuk diamati di bawah sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 254 dan 366 nanometer. Yang berikut bisa dilihat pada gambar di slide 15, fase gerak N-heksan banding etil asetat, fase diamnya silika gel merek Kieselgel 60 F254. Penampak noda pada bagian A, sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 254 nanometer, yang B, sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 366 nanometer, sedangkan yang C, cairan H2SO4 10%. Kromatogram dengan fase gerak A, N-heksan banding etil asetat 6:4, yang B, N-heksan banding etil asetat 7:3, dan yang C, N-heksan banding etil asetat dengan perbandingan 8:2. Metode HPTLC, identifikasi hasil pemisahan plat yang telah selesai dikeringkan, di-scan kromatogramnya pada 540 nanometer dan spektrumnya pada rentang panjang gelombang 200-700 nanometer.
Kemudian plat disemprot dengan reaksi AlCl3, lalu dikeringkan kembali pada suhu 35 derajat Celcius. Plat yang telah direaksikan di-scan kembali seperti pada prosedur sebelumnya. Dilihat pergeseran spektrum yang terjadi pada masing-masing noda untuk mengidentifikasi senyawa cyanidin dan peonidin. Pada gambar di samping dapat dilihat nomor 1 adalah plat sebelum reaksi dan nomor 2 adalah plat setelah reaksi dengan AlCl3. Kesimpulannya, dari ketiga metode di atas yang paling efektif adalah KLT dengan metode densitometri. Karena KLT metode densitometri merupakan metode yang akurat, sederhana, cost efektif, dan sensitif untuk penetapan kadar. Dari ketiga metode di atas memiliki fase gerak dan fase diam yang berbeda-beda, sesuai dengan fungsi masing-masing. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.